Oke, baik, Manca-Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan kembali lagi kita di obrolan komunitas untuk di edisi pagi ini Selasa tanggal 6 Januari 2026. Kalau kita flashback lagi di bangku sekolah dulu, Cek Yohan, ini banyak senian ekstrakurikuler yang dapat kita ikuti. Kalau dulu Cek Yohan ikut ekstrakurikuler apa tuh? Melok pramuka. Oh, melok pramuka. Sama kalau di sekolah zaman SMP dulu tuh ada masak aja tuh nah. Oh, itu cooking mah itu ya. Kayak tata boga mah itu. Iya. Nah, dan termasuk juga ada salah satu ekstrakurikuler yang saat ini juga banyak digandrungi oleh budak-budak muda itu, kayak hadro. Nah, ini sekarang sudah bukan sudah sih, udah happening ya. Dan bahkan sudah banyak perlombaan dan festivalnya juga, Cek Yohan, kalau di Kota Palembang. Dan tidak cuma di bangku sekolah ternyata hadro ini juga berkembang di kalangan masyarakat. Ada juga beberapa masyarakat yang membentuk grup hadro yang akhirnya juga banyak anggotanya dan tampil di mana-mana, Cek Yohan. Ini jadi kesenian sekaligus semacam edukasi juga kan ya. Berdakwah gitu. Berdakwah. Berdakwah Islami melalui sebuah lantunan lantunan di nuansa musiknya dan juga lagu-lagu Islaminya. Ini bisa menyebarkan pesan kebaikan, Maituna. Oke, dan Cek Yohan, di Perompak FM Palembang sudah ada siapa kita? Sini kita sudah ada dari Hadro Nur Aini Barokah. Sudah hadir juga pendiri Hadro Nur Aini Barokah ini, Muhammad Dafa Alif Pradana ya. Dan sudah ada juga anggotanya, ini Nara Anata dan Ki Agus Ramzi. Dan juga ketua hadronya Arif Karunia. Oke, baik. Ada 4 perwakilan dari Hadro Nur Aini Barokah, luar biasa nih. Dan termasuk ini Cek Yohan, kalau Dafa Alif ini sebagai pendiri yang tadi disampaikan oleh Cek Yohan ini, kalau di Perompak sudah ada asing lagi suaranya, Cek Yohan. Pokoknya kalau Cek Yohan lagi siaran, ini caknya Jola memang Davanian itu ya. Memang Davanian. Karena ada beberapa lagu daerah ada Davanya. Dava yang menyanyinya. Iya, lagu Islami yang subuh-subuh kalau kita play itu Jalala Dava juga itu. Dava juga ya. Berarti memang dunia ini. Ayo. Emang dunia abang kali ini deh. Suaranya memang Cek Yohan aman dibanding ke kita. Kita nih rempesan gorengan gitu nih. Sudahlah. Ayo, ibarat kata tuh Dava di Ampera, kita masih di Palimo, jauh ya, 5 kilo. Ketinggalan. Jalan kaki pulau. Oke, baik. Dan tadi kita sekilas sudah kenalan. Untuk Manca-Bica yang pengen tahu, ada Dava, ada juga siapa? Nara, ada juga Arif, dan satu lagi tadi siapa namanya? Ramzi. Bisa menyaksikan di tayangan YouTube Perompak Palembang. Gimana kabar kalian semua, sehat? Alhamdulillah Sehat, luar biasa. Beda ya kalau aura Islam itu, agak ada lemnernya, ada manis-manisnya. Beda dengan kita berdua, Cek Yohan. Kita nih dah lah, Cek, dosa dia ngomong lagi. Oke, baik. Dan kita pengen tahu kabar untuk Hadro Nur Aini Barokah, apa kabarnya nih, Dava? Alhamdulillah. Terakhir kesini 1 tahun yang lalu 1 tahun yang lalu. Waduh, udah terasa tuh. Pada saat Ramadan. 2025. Iya. Ini sudah kali ke berapa tuh? Kedua ya? Benar. Ketiga. Ketiga. Lacak tamu reguler pula sekarang Dava di sini. Dalam 1 tahun tuh sekali. Apalagi di Ramadan. Biasanya Ramadan sih mereka ini galak banyak. Iya, banyak kegiatan kayak itu kan. Oke, kabar Hadro Nur Aini baik, dan untuk saat ini sampai di 2025 ini kita flashback lagi, sudah berjalan berapa tahun nih, Dava? Alhamdulillah, ini kan tim Hadro Nur Aini Barokah ini kan berdiri ini sejak tahun 2015. Oh, sudah lama. 2015 itu dari step by step dari tahun 2015 itu sudah ada beberapa generasi memang yang sudah kita bentuk. Ini alhamdulillah sudah generasi yang keempat. Generasi yang keempat, berarti sekitar kalau flashback itu sekitar 10 tahunan lebih lah kayaknya. Waduh, lumayan lama ya. Iya, sudah lumayan lama di dunia hadro ini. Dan juga Cek Yohan ini dapat sebagai pendirinya nih. Ya, sebagai pendiri pertama kali. 2015. 2015. Awalnya itu kita itu nggak mau untuk bikin hadro itu apa. Kalau dari memang belum mengetahui pada saat itu. Belum tahu. Tapi kalau sekarang ini kayaknya ini lebih populer sekarang hadro ini kan. Banyak peminatnya buat generasi muda, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah banyak peminatnya.
Pada saat itu usia Dava 2015 berapa tuh? Sekitar berapa ya? Anak-anak lupa umur Dava nama mana nih? Masih muda berarti nih. Masih muda nih. masih kecil Oke, pokoknya. sekarang Dava Iya. sudah 17, lebih ya. Lebih pokoknya. Iya. Artinya flashback ya kurang lebih masih usia remaja lah ya pada saat itu. Masih kecil lah. Belia. Kecil, iya. Masih belian ya Iya. Singko Kato ya. Situ Dava sudah punya ide untuk membentuk atau mendirikan Hadro ini. Itu karena ada inspirasi apa? Lihat penampilan Hadro atau pernah jadi anggota Hadro juga pada saat itu atau apa? Awalan itu kita memang biasanya tuh sebelum di Hadro ini kita main rebana. Oh iya, rebangan Kayak ibu-ibu Jimong tuh kan. Iya jelas. Suasana. Ya Singko betul. Kato. Jadi Ibu band. adalah sebagai inspirasi dari Hadro yang datang pertama kali itu dari Kertapati. Oke. Nah, jadi kita melihat dari tim Hadro Al Mustafa namanya dari Kertapati itu. Nah, makanya itu dari situ kita kepengen Cak Mano caranya kita bikin juga kayaknya. Oke. Bikin juga Hadro kayak itu. Hmm. Nah, mulai dari situ. Dapat inspirasinya. Iya, Oke. betul. Cek Ewan pengen nanya sama adik-adik yang lain enggak? Mungkin lebih ke ini ya kali Cek Ewan. Kenapa sih kalian bertiga tertarik untuk akhirnya bergabung di Hadro Nur Aini Barokah? Apa alasannya? Ayo. Siapa dulu? Usit. Siapa dulu? Yang pengen jawab silakan. Aha. Denging. Ayo. Baik, jadi kalau dari saya sendiri awalnya itu emang hobi-hobi ikut-ikut majelis gitu. Oh, Bung Alim ini Iya, luar ikut-ikut biasa. majelis, ya. Alhamdulillah. Kebetulan pada tahun berapa itu sekitar 3 tahun yang lalu mungkin di pondoknya Habib Muhsin itu. Daerah mana tuh? Di daerah Talang Keramat. Oh, daerah Talang Iya. Keramat. Aha. Kebetulan di situ kami ketemu ini Dava Alif ini beliau vokalnya, masya Allah kata kami. Aha. Emang syahdu, masya Allah suaranya. Akhirnya kepancing pengen Akhirnya- penasaran ya. Mm-mm. Kayak itu. Penasaran cak mana lah ya Allah, kita ngelihatnya masya Allah keren itu. Sebelumnya juga dari kami untuk di tahun-tahun sebelumnya bakat ataupun minat itu tidak ada di Hadro, tidak Awal ada di itu. Hadro sebelumnya. Setelah melihat rombongan beliau, masya Allah ternyata enak cak itu didengar, Iya. indah juga suaranya. Mhm. Ya bisa dibilang menyejukkan hati kami. Kebetulan ada setelah beberapa tahun, 2 tahun dari situ kami bergabung di Hadro. Mhm. Ada acara gabungan juga sama beliau. Oke. Acara gabungan di situ, silaturahmi, ngisi majelis sama-sama. Mhm. Dan dari situ mungkin kami masuk di bulan Ramadan, itu kami melakukan bukber ya, Oh. buka bersama. Ada agendanya di situ. tuh. Mm-mm. Akhirnya lebih intens lagi komunikasinya. Iya, jadi dari situ lebih kenal mungkin. Setelah itu barulah kami bisa bergabung di sini. Kayak itu. Itu kalau siapa tadi namanya? Nara. Nara. Kalau Nara sudah lama bergabung di Nur Aini sudah berapa tahun tuh? Mungkin belum lama sih. Mhm. Di tahun ini bisa dibilang baru 1 tahun. Baru 1 tahun, tapi lumayan lah ya, sudah banyak. Kalau kepengennya kegiatan. sudah 3 tahun kepengennya ngelihat beliau ini. Masya Allah. Mudah-mudahan. Cuma Nara, sekolah di mana nih? Kami dari SMK Muhammadiyah 1. SMK Muhammadiyah 1 Simpang Polda. Iya. Luar biasa. Oke, kalau yang lainnya kayak mana? Boleh. Sama jawabannya. Oke, silakan untuk Arif. Bagaimana kalau Arif waktu itu bergabung di Nur Aini Barokah? Bagaimana ceritanya? Ketertarikan sama kayak Nata tadi melihat penampilan Dava dan kawan-kawan? Atau memang sebelumnya sudah ikut kegiatan Hadro juga? Sudah ikut Eh, Sudah ikut di mana sebelumnya? sampai ke rumah Oh sampai rumah. Terus gabung ke Dava nih, cak mana ceritanya? karena tertarik dengan rajin ke majelisnya setiap minggu rutinan. Oh ketemunya di majelis. Iya. majelis. Jadi gabung pertama cak mana ngomongnya? Kak aku nak gabung gitu. apa Dava yang merekrut? Ay kau nih bagus. Benar. Rekrut Apa ya kau. Dava yang akhirnya menggayat adik-adik untuk bergabung di sini? Karena ikut majelis kak ikut Karena kegiatan setiap malamnya majelis. iya. Oh, setiap malam. Malam. Akhirnya berkomunikasi juga dengan Dava dan kawan-kawan. Bergabung di sini. Arif sudah berapa tahun tuh? Sama Cak Nara. 1 tahun juga. Luar biasa. Kalau Arif sekolah di mana? Sekolah di SMA Taruna Bangsa. Wah luar biasa nih. Ya ada SMA Galon nih Cek Ewan. Aha. Beda dengan kita dulu ya. Kita sama kemana cek? Masih galak kena gebuk kalau Cek Ilham dulu. Oke, yang di sebelah Arif ada siapa lagi nih? Kita pengen kenalan juga. Siapa namanya tadi? Ramzi. Ramzi. Oke, kalau Ramzi bergabung di Nur Aini Barokah ini bagaimana ceritanya? Baik, kalau saya itu sama seperti kayak Nara tadi,
Kalau dari kecil itu hobi datang-datang majelis, pergi majelis kan. Ya. Kebetulan kemarin tuh Narani ikut hadroh. Oh, jadi Nur memang Aini. sudah berteman dengan Nara sebelumnya. Ya, sebelumnya. Ini si Ramzi tadi ya. Oke, akhirnya Nara ngajak kayak itu. Ya. Beliau ini kawan satu sekolah. Oh, teman kawan satu satu sekolah. Kebetulan hobi hadroh juga. Begitu. Bagaimana? Kebetulan juga di sekolah tuh kami ngikut juga ekskul hadro gitu. Jadi kayak lebih nyambung itu. Iya, jadi sebelumnya emang sudah deket kayak itu sama Ramzi. Oke, nempel dah sampai dekat yang mana dah. Beda Mental juga ya. dari Alteko. punggung-punggung ya. Oke, baik. Dan ini kalau kita ke Dava lagi, kita pengen tahu Cek Iwan nih, karena kita awam nih. Kalau Cek Iwan pernah ikut main hadro juga Kalau atau Mel aku rebana? enggak pernah, tapi Cak Kato Dava tadi kan dari Rebana. Oh, iya, iya, iya. Nah, kebetulan Ibu Cak Iwani dulu anggota band. Oh. Band Rebana. Megang keyboardnya kayaknya. Gitu terbangan. Ada bagian terbanganya di situ. Iya. Nah, ngomongin soal peralatan, hadro ini ada berapa jenis posisi, itu? Jadi di hadro ini ada beberapa macam. Oke. Ada beberapa macam alat. Jadi memang ada yang sekarang ini hadronian dan ada hadro modern. Oh, ada dua jenis itu Ada dua tadi. jenis sekarang. Apa nih itu yang bedanya? Nah, kalau modern hadro itu ada pakai gitar gambusnya, ada pakai keyboardnya, ada pakai sulingnya. Oh, itu kalau modern hadro. Kalaupun yang hadro biasa itu alat hadro yang terbuat dari kulit sapi itu. Oh, yang original yang kayak ya? bass, darbuka itu. Oke. Ada beberapa macam alat itu. Jadi bunyinya memang dihasilkan dari gebokan juga. Iya, betul. Oke, baik. Dan kalau untuk di Hadro Nur Aini lebih menganut jenis hadro yang mana tuh? Dua-duanya kita Oh, anut dua-duanya semua. juga. Termasuk ada keyboard juga di sini. Betul. Pada saat acara-acara besar, pada saat acara di Tablik Akbar Palembang Iya. yang biasanya dihadiri Iya, Ustadz kemarin Abdul Somad. Lihat Dava tampil dengan Ustadz Abdul Somad. Ya, betul. Hanya Dava bukan ini di Zoom. Oh, jauh lah Dava. Ya, beberapa waktu yang lewat Iya, kan. betul. Luar biasa. Dan kawan-kawan Nur Aini juga ikut di situ. Ya, betul. Oke. Di situ. Termasuk ada Arif, Nata, Ramzi Ya, juga dan kawan-kawan lain juga di situ ya. Oke, nah kalau ke siapa lagi kok Cek Iwan? Ke Ramzi mungkin ya. Ramzi. Ramzi posisinya saat ini megang apa tuh? Bass, vokal atau apa? Kalau Ramzi sekarang posisinya di tam. Tam tuh apa? Kayak Tam tuh- tum-tam, bukan? Bukan ya? Tam tuh yang kayak pasangan bass sama darbuka. Oh, gitu. Iya. Bunyinya lebih apa? Dominan. Kayak tung sama pak. Oh, tumpak. Oh, kayak itu. Oke, baik. Dan ini yang memilih posisi siapa? Siapa tadi yang di tengah lupa terus apa itu? Arif. Kalau Arif memilih posisi Dewe atau Dava yang menentukan pada saat itu? Memilih posisi Megang sendiri. alatnya, Ya. Dewe ya. Jadi disesuaikan dengan kemauan Oh, kemauan. dan selera itu ya. Oke. Kalau Arif pegang apa nih posisinya? Di Nikai. Nikah itu kayak Nikah apa? itu Terbangan. Oh, di terbangan yang lebih Dominan. gamingan. Jadi dia bunyinya tetap Ya, betul. kayak itulah ya. Yang lebih lebar itu bukan? Ah, Ya, ya, lebih lebar. Dan kenapa memilih alat itu? Karena rumusnya enak. Oh, ada rumus gitu bukan? Iya. Iya, Oh, betul. itu Setiap alat itu berbeda-beda rumus. Oh, kayak itu. Iya. Oh, ada ketukannya Cak itu. Iya, ya? ada ketukannya masing-masing. Dan itu jadi beda. jadi bukan kayak rebana. Kalau rebana kan itu sama semua kayak dung, tak pokoknya Siko itulah adalah ya. satu itulah. Tapi kalau di hadro ini ada kunci 1, kunci 2, kunci 3 sampai kunci 6 itu. Kalau untuk di hadro ada di bass, ada kunci variasi, ada pokoknya banyak. Oh, beda-beda jadi Iya, setiap alat. berbeda-beda. Oke. Dan ini memang dapat mereka memilih sesuai dengan keinginan Pertama atau basicnya? sesuai dengan keinginan, kedua sudah dapat tentukan. Oh, ada juga yang ditentukan. Karena untuk menyelaraskan bunyinya tadi Suaranya biar tadi. bagus itu. Wah, kayak itu. Tapi kalau Nata termasuk yang ditentukan atau yang menentukan Dewe? Kalau kami mungkin lebih sama-sama sepakat kayak itu. Oh, jadi ada Kami diskusi dulu. pengen itu dan Davalip juga setuju beliau. Jadi memang membangun komunikasi juga ya, supaya bagaimana pada saat memainkan atau tampil akan lebih nyaman, Cek Iya, Tena. betul. Kalau memang tidak dipaksakan
misal yang pengen kerincingan, tapi tidak taunya dia pengen pegang apa tadi, tum itu tadi. Iya. Pada saat tampil kan kalau dipaksakan, cemberut ya. Ujung-ujungnya gebukannya lain gitu nah. Gebuk badan lagi. Tidak kebayang lo lagi Ayo. lagi nabo tuh mau kota cemberut. Laju ini tidak maksimal tampilannya kayak itu kan. Oke. Dan kalau Hadro ini lebih sering tampil di mana nih sebenarnya? Jadi kalau di Hadro ini memang yang paling sering kita tampil itu di majelis-majelis taklim itu. Oke. Jadi di majelis taklim, kedua di acara kalau semisalkan ada orang akikah, acara sunatan, akad nikah dan acara-acara yang berbau Islami juga. Oke. Gitu. Sampai akhirnya bisa tampil di panggung besar kemarin itu bagaimana tuh? Pernah menjuarai suatu perlombaan atau memang ada kayak ikut komunitas apa? Jadi ini. memang Dava itu kan dikenal oleh banyak khalayak itu bintang vokalis qasidah religi, iya. ya. Nah, mungkin dari situ kan banyak yang sudah tahu dengan Dava dan ya mungkin Oji Wong tuh tahu kualitas ujinya. Sudah kenal suaranya. Sudah kenal suaranya dan juga memang kebetulan Dava sudah punya hadro sendiri. Inilah tim Hadro Nur Aini Barokah. Nah dari itu makanya banyak orang yang minta dan manggil rombongan Dava langsung untuk dikontak ya itu? Untuk bisa bergabung atau untuk bisa memeriahkan acara-acara itu. Oke. Jadi luar biasa nih. Termasuk kawan-kawan bertiga ini juga ikut tampil ya kemarin. Ya. Bagaimana nih perasaannya mewakili dari ketiganya? Siapa yang pengen menyampaikan perasaan pada saat wah aku tampil di hadapan Pak Ustadz Abdul Somad? Iya, Bagaimana tuh? Seorang UAS loh. Iya, Beliau ini UAS kan tuh kita ulama tahu besar. ulama besar ya. Siapa? Oke, silakan Irfan yang mewakili. Arif, Karena Arif. Arif, iya, Irfan ganti nama wong aja. Arif kayak mana tuh Arif? bangga sekali Kenapa tuh? karena ditonton banyak orang. Ya karena ribuan ya. gitu ya. Ribuan. Dan sosial media kan banyak yang lihat. Oke, itu kali pertama Arif ya tampil di panggung besar kayak itu. Oke, baik. Dan kedepannya kayaknya bakal tambah semangat. Iya, karena ada tambah semangat. pengalaman itu tadi. Insya Allah di bulan 4 ini bakal ada Ustaz Abdul Somad lagi di BKB Benteng Kutub Besar. Dan Nur Aini juga Ya. lagi. Wah. Oh jadi pengiringnya ya. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk Nur Aini. Wah, luar biasa. Akhirnya dengan event-event besar ini selalu jadi pilihan ya untuk Ya, tampil. betul. Oke. Nah, Dava sebagai pendiri apa sih yang menyemangati Dava supaya tetap Hadro Nur Aini eksis kayak itu? Pasti sebagai pendiri ada tugas berat juga di situ kan? Iya betul. Memang sebagai pemimpin itu memang berat. Benar. Banyak angin yang Tantangan. menerpah, banyak angin yang tantang. Jadi memang Dava untuk optimiskan Hadro ini terus berlanjut, lanjut itu banyak doa para guru-guru, doa para habaib yang selalu mensupport Dava untuk selalu bisa menegakkan Hadro ini dimanapun berada. Dan juga memang banyak ustadz-ustadz para habaib kita untuk memotivasi Dava agar Hadro ini terus berkembang. Kalau bukan kita siapa lagi? Benar. Ya. Apalagi kalian generasi muda kan? Iya betul. Mungkin kan sudah banyak yang tahu sudah di akhir-akhir zaman seperti ini kan banyak anak-anak muda itu ya taulah dewek kan sekarang ini Ya sebut baik kehilangan arah. ya betul kehilangan arah gitu. Apalagi pengaruh pergaulan kan Iya, itu betul. di usia kalian itu rentan, gampang Betul. untuk ikut-ikutan Mbak Tuna. Tapi dengan adanya kegiatan ini akan lebih positif, akan lebih terarah dan lebih bisa menggali potensi juga di sini ya. Oke, baik. Nah, kita tadi balik lagi ke tema kita, Cek Ilham ya. Mana Kan tuh? katanya ini Hadro sebagai sarana dakwah. Nah, apa yang menjadi sarana dakwahnya tuh? Apakah lantunannya atau ke apanya itu? Jadi sarana dakwahnya itu berbentuk sholawat. Jadi kita mengajak banyak-banyak masyarakat khususnya itu banyak untuk bersolawat. Jadi kami kemarin mengadakan safari qasidah burda dari masjid ke masjid. Itu bersama tim Hadro Nur Aini Barokah dan Majelis Riyadul Jannah. Di mana itu setiap sebulan 4 kali. Oke. Kali. Jadi seminggu sekali kami keliling dari masjid ke masjid untuk dakwah bersama para habaib sama ustadz. Di situ kami banyak menyebarkan qasidah burda dan alhamdulillah selesai dari situ di rumah
Jadi pas Dava selesai mungkin dari kerjaan dari yang lain-lain, balik ke rumah terdengar yang biasa kita safarikan di masjid-masjid. Kadang dipakai oleh ibu-ibu pengajian sebelum ngaji di tua masjid. Kadang diputer qasidah burda itu di masjid-masjid sebelum maghrib. Dan itu alhamdulillah hasil dakwah kita dari masjid ke masjid. Itu tadi katanya sebulan 4 kali. Hari apa baik? Jadi setiap sebulan itu kemarin itu sebulan 4 kali itu setiap malam Jumat. Malam Jumat. Setiap malam Jumat. Lokasinya di daerah Lokasinya di masjid-masjid Berpindah. Palembang. Palembang. Jadi muter Palembang. Ya betul. Sudah dijadwalkan dari masjid ini, dari masjid ini, masjid ini, masjid sampai terakhir di Talang Jambi, perbatasan Banyuasin. Oh di situ. Ya. Itu malam Jumat kemarin. Ya. Kalau malam Jumat depan kira-kira kemana? Kalau untuk proyek ini qasidah burda ini masih belum kita terrealisasikan untuk sekarang karena ada beberapa mungkin seperti agak di ini dulu apa tuh? Mana ngomongnya nih? Depending. Depending Kayak terlebih ada dulu. ini ya. Ya karena ada beberapa satu hal yang ini. Something-nya lah Ya, ya. ada somethingnya. Oke, baik. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai dakwah Islami, Iya. ini tentu sangat berkaitan dengan ajaran agama kita ya. Tentu. Nah, untuk kalian yang juga menyelami hadroh ini tentu akan sangat erat sekali ya dengan lantunan-lantunan Islami kayak gitu. Kalau Nata mungkin ada dak lagu yang sampai meneteskan air mata mencok jiwang tuh kan, sampai menyentuh hati cewannya. Kenonnya di relung hati nih Kayak kan. itu. Ketika tampil ada dak sebuah lagu apa tuh? Yang waktu mungkin menyentuhnya tuh qasidah burda inilah. Kenapa tuh? Emang dari lantunannya, maknanya emang dalam, masya Allah. Oke, itu maknanya mengajarkan atau menuntun kita kayak apa? Tentang sejarah-sejarah Nabi, kisah-kisah Nabi, Wah, sebagaimana teladannya Nabi, itu. Jadi kita harus mentauladani Nabi dengan segala sifatnya itu. Karena sarana dakwah itu banyak macamnya. Salah satunya dengan lantunan salawat ini. Oke. Salah satunya yaitu banyak mungkin dari salat-salat ini memberikan hidayah. Contohnya dari kami tadi juga kan bisa kenal sama Dava Alif sama rombongannya. Dari awal ini ikut safari burda tadi. Iya bisa kenal dari situ. Oke. Nah ini mungkin Cek Iwane ada Cek Ilham agak kami ikut hadro laju masa-masa remaja kami hilang. Tidak juga ya kayak itu ya. Kalian masih tetap nongki atau tetap kumpul dengan Masih kawan? tetap. Masih tetap. Jadi kayak ini, Kak Ilham izin Iya. nambahin sedikit. Jadi ada beberapa qasidah-qasidah yang selalu dibawakan oleh tim hadro ini. Iya. Mungkin salah satunya mungkin banyak khalayak umum yang bisa dikenal kayak sholawat tibil kulub ya Allahumma sholli yang ala itu. sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu sholawat tibil kulub itu sholawat hati. Di mana sholawat ini untuk yang lagi sakit baca sholawat ini dengan keberkahan sholawat ini insya Allah Allah sembuhkan. Oh itu maknanya di situ. Itu dan juga ada lagi qasidah man ana Oh, iya, man iya. ana itu kita secara takzim kepada guru kita. Siapalah diri kita ini kalau bukan karena guru. Itu ada juga dan kami selalu safari qasidah burda tadi. Jadi kan qasidah burda ini salah satu di antara fadilahnya itu untuk mengobati segala penyakit jasmani, rohani juga atau problem hidup. Oh itu. Karena setiap manusia ini kan banyak problem-problem Pasti hidupnya kan. Dan juga ya kesulitan dan ini salah satu qasidah burda yang mengabulkan segala doa dan hajat. Jadi Jadi masing-masing apapun itu, segala hajat kita, apapun yang kita pinta, apapun yang kita doa dengan keberkahan qasidah burda ini insya Allah langsung kabulkan. Insya Allah ya. Jadi memang ini sekali ya untuk tidak cuma sebagai lantunan indah, Betul. tapi ada Dan ini juga manfaat. uji kata orang itu wirid. Wirid atau zikir. Wirid itu pegangan. Oke. Gitu. Yang memang kalau di Indonesia itu ini kalau beberapa provinsi wirid itu sudah menjadi salah satu Ya, tradisi kan, betul. apalagi pada saat menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Iya. Kayak di Medan itu kalau tidak salah ada tradisi wirid. Mm. Oke baik, Cak Wano, kita kayaknya ke informasi dulu ya. Kayaknya kita jeda dulu Pak. Jeda dulu baik. Untuk Manca Becek juga jangan kemana-mana, tetap di sini di Promo Time Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Minum dulu.
Seni Sorapal Anam adalah seni yang bernuansa Islami, merupakan salah satu kesenian yang biasa ditampilkan untuk menghibur para tamu undangan pada resepsi pernikahan bagi Wong Palembang. Seni Sorapal Anam ini merupakan tradisi yang hingga kini masih bertahan di tengah maraknya budaya asing di daerah ini. Menyanyikan lagu-lagu Islami dengan mengucapkan puja dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan umat Muslim Nabi Muhammad SAW sungguh menyenangkan. Nah, bagi para generasi muda dan pelestari seni Sorapal Anam, melestarikan seni Islami merupakan salah satu keharusan untuk mempertahankan tradisi dan adat warisan nenek moyang. Panjang tak itu lumayan? Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, ngurusin si ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai. Tinggal 20 menit lagi. Yang nyampein Di keluhan YouTube ada duluan lagi. kan saya. Tapi masalah saya lebih penting. Apa judul tadi? Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI. Iya, Langsung kita Halo naik ya. RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari kelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Tidaklah pacak dijual beli. Dulu kita masih bersama Perumpat Integration Shell NutriQ Plus dengan lebih tinggi DHA dan nutrisi penting.
Oke, baik, baca bicara dulur-dulur dimanapun berada, dan baru tadi kita mendengarkan ini salah satu penampilan dari Hadro Nur Aini Barokah dalam satu momen di mana tampil pada acara apa tuh, zikir akbar ya, dapat ya beberapa waktu lalu, tablik akbar yang ada di Jakabaring ya kalau tidak salah. Di Benteng Kota Besar. Ini dengan Ustadz Abdul Somad, luar biasa nih ya. Ini dengan qasidah Allah itu, dan ini merupakan modern Hadro Al Hidayah. Oke, baik Cak Iwan, ini kita masih dengan Dafa, Nata, Irfan dan juga Ramzi, Arif ya, maksudnya Irfan terus ya. Masih bersama kita. Irfan sebelah Cek. Oke, baik. Ada apa lagi yang pengen kita kepo nih? Mungkin lebih ke program ya. Untuk 2026 ini kan baru masuk nih kita di 2026. Hadro Nur Aini Barokah ini bakal ada gagasan apa yang bakal dilakukan? Jadi 2026 ini yang pertama ini kita mulai dari tanggal 15 ini start ya. Dari tanggal 15 ini banyak acara, yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dari beberapa itu kan. Selesai dari acara Isra Mi'raj, mungkin kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ya, di Februari. Mungkin di bulan suci Ramadan itu ada beberapa agenda kita di acara-acara. Yang pertama kan mungkin di dakwah keliling, mungkin di TVRI, di TVRI, dan juga di acara-acara buka bersama. Itu agenda terdekat. Mungkin kalau yang lebih agak menjauh lagi, kita akan mengadakan milad Hadro ini. Kapan tuh agenda? Insya Allah kita agendakan kalau sekitar bulan 7, mendekati acara Maulid. Juli 2026 tadi ya. Oke, nah ini Cewang, kalau Hadro ini kan tampilannya harus kompak tuh. Pasti tidak lepas dari yang namanya latihan. Kita pengen tahu untuk di Hadro Nur Aini Barokah, jadwal latihan itu bagaimana? Ditentukan pada saat weekend atau memang malam ketika sudah segala aktivitas dilakukan? Jadi tim Hadro Nur Aini Barokah ini memang dalam seminggu itu kita adakan 2 kali pertemuan. Jadi setiap malam Rabu dan setiap malam Sabtu. Setiap malam Rabu itu kita majelis taklim seperti biasanya, dan setiap malam Sabtu itu ada majelis. Jadi kan majelis malam Sabtu itu 2 minggu sekali. Jadi diseling ada majelis dan ada latihan. Dan setiap hari Ahadnya kita pasti acara tasyakuran akikah. Ya, diundang acara. Dan alhamdulillah jadwalnya lumayan full juga ya. Alhamdulillah. Kalau di weekend tuh agak padat ya. Agak padat. Betul. Makanya ini menjadi berkah juga ya untuk anggotanya, untuk Dafa juga. Ini kan Hadro Barokah Nur Aini kan sudah banyak kan anggotanya ya. Kalau dilihat barusan dari YouTube-nya, itu cara kalian tuh jago kompakan. Itu. Iya, karena memang di dalam suatu organisasi itu memang banyaknya bongkar pasang anggota gitu. Bukan pasang, ombak-ombak dari antara mereka itulah. Iya. Jadi kita mungkin ya salah satu kita nih untuk bisa mempersatukan. Apalagi sebagai pemimpin ini kita bisa kita jaga hati lah. Jaga hati dari satu ini sama satu ini, ya kita bikin damai lah pokoknya. Walaupun mereka di belakang kan ada apa yang kata tuh saling ego, trouble lah ya trouble. Mungkin kan di dalam satu organisasi itu kan ego masing-masing itu pasti ada. Nah mungkin disitulah kita sebagai pemimpin itu untuk bisa mempersatukan mereka. Baik. Nah ini kita pengen kepo ke 3 kawan-kawan lainnya juga nih. Ini kalau Hadro menghilangkan waktu apa tuh nih? Waktu main kalian enggak? Tidak ya. Kenapa tuh alasannya? Ada yang pengen jawab enggak? Yang mewakili siapa? Oke, silakan. Nata lagi ya. Kalau dibilang mengganggu waktu ataupun menghilangkan waktu itu enggak. Malah ini ibadah. Kalau untuk ibadah, untuk agama itu memang harus kita luangkan. Iya. Karena di siang kita sudah urusan dunia, di malamnya maka kita sama-sama untuk ngurus akhirat itu. Walaupun masih muda, kita harus persiap ke segala itu. Oke. Nah, ke Arif lagi kita pengen tahu seseru apa nih untuk bergabung di Hadro, mungkin dari Arif dulu. Serunya apa nih? Serunya kan kalau setiap malam tuh kan ya anak-anak muda tuh kan galak nongkrong tengah jalan kan. Nah, kalau kita tuh kegiatan yang positif,
ke majelis-majelis taklim kan, tidak rugi ya kalau kita datang ke sana. Karena ke sana tuh sudah dapat pahala, dapat makan pula. Wah. Jujurnya jawaban. Jalan kok mendapat makan. Iya. Kalau itu ya. Kalau kita nongkrong di pinggir jalan tuh kan dapat angin gak gitu? Iya. Malah ngeluarkan duit gitu. Benar. Jadi lebih positif, banyak juga hal-hal baik yang didapatkan, gitu kan, dapat kawan juga, menambah pergaulan juga gitu kan di situ kan. Tapi kalau siapa nih? Ramzi. Kalau Ramzi kayak mana tuh? Sejauh ini mengatur waktu antara sekolah, latihan dan juga dengan kawan-kawan gimana? Mengalami kesulitan enggak? Atau mengganggu enggak sama kayak pertanyaan tadi? Sama sekali tidak mengganggu. Oke. Benar kata Nara tadi, kita harus luangkan waktu untuk ibadah karena itu suatu kewajiban juga. Gitu kan, itu sudah menjadi keharusan ya. Kita sebagai muslim yang memang harus ibadah atau agama itu harus kita utamakan juga gitu kan. Kalau Dafa untuk tempat latihannya tuh di mana? Ada kayak sekretariat Union atau di mana tuh? Itu kebetulan di rumah Dafa sendiri. Oh di rumah ya. Kebetulan di rumah Dafa sendiri, dan mungkin ada beberapa tempat di situ tempat kita untuk latihan juga. Kayak gitu. Baik, difungsikan di situ ya. Oke. Kalau misalnya nih ada pendengar kita nih ya, teman-teman kita yang pengen gabung nih ke Hadro Barokah Nur Aini ini, itu ada gimana caranya? Jadi memang untuk di tim Hadro Nur Aini Barokah ini tidak semudah untuk bergabung. Kenapa tuh? Pasti ada alasan. Ya, karena memang banyak yang ingin bergabung di tim Hadro Nur Aini Barokah ini, banyak sekali. Kami sesuai dengan mandat guru, ya mungkin kami ya bisa secara silaturahmi dulu ke guru-guru kami, cak ngano untuk bisa menerima orang-orang baru. Dan itu juga mungkin alhamdulillah di Hadro Nur Aini ini hanya orang-orang pilihan jatuhnya. Orang-orang pilihan. Seleksi ketat. Iya betul, seleksi ketat. Karena tidak sembarang orang untuk bisa masuk di Hadro Nur Aini ini. Ya dengan tujuan supaya itu tadi ya. Pertama itu, dan kedua kita ikut bisyara dari guru-guru kita. Baiklah. Ini tanpa terasa Cek Iwan, kita sudah ada di penghujung nih. Sudah 8 menit lagi mendekati jam 10. Kayak kita juga bakal ditutup dengan penampilan Dafa Alif yang akan membawakan lagu apa tadi? Judul lagunya? Maulaya Soli. Nanti bakal kita siapkan lagunya, tapi sambil kita menyiapkan lagunya, dari kawan-kawan apa yang pengen disampaikan, terutama untuk di seusia kalian mengenai bergabung di Hadro ini? Mungkin dari Ramzi dulu, silakan. Apa sebagai penutup yang pengen disampaikan kepada pendengar? Untuk para remaja yang seumuran atau masih sekolah, untuk mengisi kegiatan yang hal-hal yang positif, cak berhentilah gawe-gawe nongkrong malam tuh yang gak jelas. Ayo, lemak kita pergi majelis baik. Nah, itu ajakan yang luar biasa itu. Oke, dari sebelahnya lagi Arif, silakan. Penutup. Sebagai penutup apa yang pengen disampaikan tuh? Bagi yang masih seumuran, yang remaja-remaja, kalau yang masih nongkrong-nongkrong tuh agak kurangi kalau belum bisa nyan. Itu. Ya. Karena lebih baik berkumpul dengan circle yang positif juga ya. Karena kegiatan Hadro ini selain kita berkumpul positif, ada nilai ibadahnya juga di situ. Oke, luar biasa. Kalau dari Nata, silakan. Kalau dari kami, mungkin lebih baik ngisi waktu masa muda itu dengan kegiatan positif. Kalau kata-kata pepatah tuh muda berkelana, tua bercerita. Jadi kalau bisa berkelananya itu berkelanalah di kegiatan yang positif. Biasa ya. Mumpung masih muda, mumpung masih banyak waktu gitu kan. Oke, untuk Dafa tadi lagunya apa? Ini benar ya. Waktu Syahar. Benar ya. Oke, baik. Untuk Dafa silakan mewakili teman-teman dari Hadro Nur Aini juga apa yang ingin disampaikan. Jadi anak-anak muda sekarang ini betul yang dikatakan oleh teman-teman kita ini, tim-tim Hadro ini, isilah waktu dengan yang positif. Jadi mungkin tidak banyak sih Kak Ilham. Kami mengajak memang anak-anak muda sekarang ini kan banyak yang kehilangan arah. Ya, kehilangan arah mungkin ya sudah di tahun-tahun seperti inilah ya.
Jadi kami mengajak untuk seluruhnya, walaupun muda, jangan takut dan jangan malu untuk ikut-ikut seperti majelis taklim ini. Karena banyak anak muda nih malu yang ikut-ikut itu, yang ikut-ikut majelis. Nongkrong boleh nongkrong. Ada saatnya kita nongkrong ya. Nongkrong mungkin ada kegabutan-gabutan yang kayak mana? Manusiawi. Ya manusiawi. Ya nongkrong boleh nongkrong, tapi ada tapinya. Jangan kebablasan. Sampai lupa waktu. Jangan lupa waktu. Dan yang terpenting ibadah tetap dijalankan. Yang utama juga itu. Iya. Oke, baik. Ada tambahan lagi atau cukup? Mungkin cukup. Cukup. Oke, baiklah kalau itu. Terima kasih sekali lagi dari Cak Ilham dan juga Cak Iwan. Untuk kawan-kawan Hadron Nur Aini, pokoknya kita nantikan terus Cak Iwan dengan prestasi kedepannya, penampilan-penampilannya, dan yang pasti mudah-mudahan Arif, Nata, dan juga Ramzi juga terus menjadi generasi contoh untuk lingkungannya, dan yang pasti teruslah membanggakan keluarga dan juga orang tuanya ya. Oke, baik, karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan, kita berdua juga nak pamit ya Cak Iwan. Untuk diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan langsung baik kita akan tutup dengan penampilan dari Dava Alip, yaitu akan membawakan lagu Waktu Syahar dan akan menuntaskan perjumpaan kita. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sahar biyadi الهنا للصفا وبيجود العلي بالفضل أهل الوفا كم من سكيم بهذا الوقت على شفاء وكم به انتصار من عبده المصطفى كم من سكيم بهذا الوقت على شفاء وكم به اتصال من عبده المصطفى كم من سكيم بهذا الوقت على الشفاء وكم به انتصار من عبده المصطفى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مبتهى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مبتهى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مختهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
perhiasan gelang Swaso. Gelang Swaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangsa, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita pelok tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, denger ke yang ini. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Majeng bebaso Palembang. Pintenian Niko Ayun Gedano Niku. Pinten berapa? Nian sebenarnya. Niko kamu Ayun mau Gedano uang Niku. Itu. Pintenian Niko Ayun Gedano Niku. Artinya seberapa banyak kau mau uang itu? Itulah tadi Majeng Bebaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Pro 4 RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Salahlah badan, salahlah badan di dekat Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Dalam 8,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perompak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat budaya di mana berada. Berewang lagi bareng Cek Pili, berewang Cek Rasi. Jadi kami hari ini berkolaborasi tentunya Wow, duit mau teh. Wow, ngeri ya Allah. Di gelaran Selasa 6 Januari 2026 di rangkaian Sriwijaya Siang. Tentunya hari ini banyaknya program kita Cek Rasid. Di antaranya ada rompok kita bakal kita hadirkan sampai jam 11 KG. Dilanjut ke dengan teras UMKM. Ada juga info dan juga lagu-lagu religi pilihan menjelang pukul 1 KG. Dan setelahnya kita juga bakal bergabung bersama RRI Perompak Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara. Betul. Jadi kira-kira RRI Jakarta berkolaborasi sama RRI Mano hari ini ya. Yang penasaran pokoknya stay tune belah. Diakhiri dengan program kita terakhir di line interaktif di 351656 dan WhatsApp di 089778848884 di via online. Kita bakal buka besanjo. Wah. Mantap ya, Dak? Iya. Kalau itu kita dengarkan dulu pokoknya untuk program kita hari ini dan kita ucapkan selamat mengikuti. Oke.